300, episode 57 kembalinya Yang Mulia, 1. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Dinding keempat bergerak saat sekretif plotter menatapku. Tembok keempat menggeram seperti binatang buas yang melindungi anak-anaknya. Berhati-hatilah dengan Kim Dokja. Pertama kali saya datang ke sini, plotter rahasia menyebut dinding keempat sebagai dinding terakhir. Tidak ada informasi tentang itu di aslinya, tetapi itu tidak berarti saya tidak tahu sama sekali. Itu karena ada berbagai jenis dinding di Ways of Survival, termasuk tembok unidentified yang Hayong. Aku datang untuk menerima kompensasi, sekretif plotter. Aku membuka mulut, tetapi sekretif plotter tidak menjawab. Bunga api berterbangan di sekitar sekretif plotter. Kegelapan yang menutupi ekspresinya tampak marah ketika dia bertanya kepada saya, Raja Iblis Keselamatan, mengapa Anda membuat pilihan itu? Hah? Saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan pertanyaannya yang tiba-tiba. Sekretif plotter bertanya lagi, mengapa kamu tidak ingin kembali ke putaran ketiga? Dunia itu bukan putaranmu. Dunia ini menyelamatkan hidupku. Itu dia. Jika kamu meninggalkannya, mereka bisa beristirahat. Itu bukan istirahat. Sekretif plotter, mengapa Anda mengirim saya ke dunia paralel itu? Petik 2. Percikan di sekitar sekretif plotter semakin intensif. Sepertinya keberadaannya menjadi tidak stabil. Sekretif plotter menghela nafas dan berkata, semuanya sudah diputuskan. Anda tidak tahu apa yang Anda ubah. Lubang putih di tempat di mana seharusnya ada mata mengawasi saya. Aku akan memberimu hadiah yang aku janjikan. Aku mengangguk. Ada 3 hadiah yang dijanjikan untuk sub-skenario ini. Item, keterampilan dan cerita yang diperoleh di babak ke-1863. Barang apa yang akan kamu ambil? Mantel ini. Aku sedikit tegang saat aku mengeluarkan mantel putih yang Han Suyong berikan padaku. Mata secret plotter bocor cahaya dan menyipit. Sepertinya saya tidak bisa menipu dewa luar. Plotter rahasia telah menjanjikan saya 1 item. Namun, kantong bagian dalam mantel berisi lebih dari 1 item. Tidak apa-apa, karena 1 bunga kurang kembali, jumlah total probabilitas harus sama dengan bunga. Mantel ruang dimensi tak terbatas telah diterima sebagai item hadiah. Untungnya, sekretif plotter mengabaikan mantel Han Suyong. Berikutnya adalah kisah. Kamu tentu akan mengambil cerita, itu. Tepat sekali. Di tempat pertama, satu-satunya cerita yang saya dapatkan di babak ke-1863 adalah yang diberikan Yo Jong Hyuk kepada saya. Memperoleh cerita ini berarti saya perlu memodifikasi beberapa rute yang saya rencanakan, tetapi tidak masalah. Yang penting adalah melihat akhir cerita yang saya pilih. Kamu telah memperoleh cerita baru. Kisah ini akan diterapkan secara normal setelah kembali ke garis dunia asli. Terakhir adalah keterampilan. Apa yang akan kamu lakukan dengan skill itu? Anda tidak memperoleh keterampilan baru. Aku tidak bisa menerima skill, tapi apakah mungkin untuk menerima kompensasi seperti ini? Saya mulai menjelaskan kepada sekretif plotter. Setelah beberapa saat, sekretif plotter mengangguk. Itu mungkin. Kamu telah memperoleh keterampilan hadiah. Keterampilan ini akan diterapkan secara normal setelah kembali ke garis dunia asli. Saya mendapatkan semua yang saya butuhkan. Hal yang tak terduga terjadi ketika saya akan meminta sekretif plotter untuk mengembalikan saya ke dunia asli saya. Ada percikan kuat ketika seseorang mencoba menembus ruang ini dari belakang. Saya perhatikan, status yang bisa dirasakan di luar ruang ini. Tampaknya biro itu memperhatikan sekretif plotter di tempat ini. Dengan kata lain, orang yang mencoba masuk ke ruang ini kemungkinan besar adalah Dok Kaebi Agung. Kamu akan pergi sekarang, Raja Iblis Keselamatan. Sekretif plotter menggerakkan ujung jarinya dengan ringan dan sebuah portal muncul di bawah kakiku. Aku buru-buru memanggil sekretif plotter. Tunggu sebentar, berapa tahun yang akan berlalu ketika saya kembali ke dunia? Petik 2. Plotter rahasia melirik saya. Beberapa cerita dibaca dengan cepat dan beberapa dibaca dengan lambat. Saya mencoba membuka mulut saya tetapi bagian bawah tubuh saya sudah melewati portal. Raja Iblis Keselamatan, apakah Anda pikir kisah kepergian Anda akan dibaca dengan cepat atau lambat? Aku bisa mendengar tawa nakal datang dari suatu tempat. Portal sepenuhnya diaktifkan dan bidang tampilan saya sepenuhnya diblokir. Setelah kita bertemu lagi, aku harap kamu adalah penguasa tembok yang tepat. Apakah itu karena itu bukan pertama kalinya saya melintasi garis dunia? Saya bisa mempertahankan kesadaran saya meskipun disapu melalui portal. Dinding keempat diaktifkan dengan kuat. Pintu dimensi Raja Muda telah mengatur koordinat ruang waktu. Adegan Starstream yang mengalir. Saya memikirkan hal-hal yang saya butuhkan dalam ingatan yang melayang seperti pelampung. Pintu dimensi Raja Muda ditutup. Saya terbangun mendengar pesan itu dan berbaring di tanah. Itu adalah tempat luas yang remang-remang oleh lentera yang tergantung di langit-langit. Tampaknya ada suara-suara di kejauhan. Di mana aku tadi? Sepertinya bukan bumi. Mengapa? Kenapa tiba-tiba saya datang ke sini? Aliran bintang telah mendeteksi keberadaan Anda di dunia. Aliran bintang telah mengonfirmasi ulang pengubah Anda. Aliran bintang akan menugaskan Anda ke ruang lingkup konstelasi Anda. Biro sedang menghitung status Anda. Saya pikir saya tahu apa yang sedang terjadi.
Saya meninggalkan skenario dunia asli melalui perjanjian dunia luar. Diperlukan harga untuk kembali ke skenario semula. Saya merasakan otot-otot tubuh saya tersentak ketika pesan terus meningkat. Biro telah menyelesaikan pemeriksaan Anda. Mengembalikanmu ke skenario asli tidak cocok. Biro akan meninjau skenario untuk level Anda. Tinjauan telah selesai. Aku menghela nafas ketika melihat pesan yang muncul. Saya mengharapkan ini terjadi. Tidak, sebenarnya, aku memang menginginkannya. Saya meninggalkan dunia asli saya dan pergi ke dunia lain. Kategori-kategori itu berbeda tetapi semua makhluk yang kembali ke skenario asli seperti saya dipanggil dengan nama yang sama. Kamu telah memperoleh cerita baru. Anda telah memperoleh atribut baru. Anda telah memperoleh kualifikasi sebagai orang yang kembali. Skenario baru sedang dipersiapkan untukmu. Saya telah menjadi pengungsi yang kembali. Perlahan aku mengangkat tubuhku dan melihat beberapa pria dan wanita berbicara di sekitarku. Mereka semua kembali seperti saya. Hahaha, aku akhirnya bisa kembali ke bumi. Sudah 10 tahun. Petik 2. Aku sudah menunggu 20 tahun. Kemana saja kamu? Berdasarkan warnanya, bukankah itu murim? Petik 2. Saya dari Gratus. Pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Lalu seseorang melambai padaku. Oh, kamu pasti yang terakhir. Itu adalah pria yang mengenakan pakaian dukun hitam. Dia mengenakan topeng tapi matanya dan kesan yang dia berikan agak akrab. Saya menyapa dia sebentar dan pria itu berbicara lagi. Saudaraku, dari mana asalmu? Bumi. Tidak, itu bukan pertanyaannya. Tidak ada seorang pun di sini yang bukan dari bumi. Saya bertanya tentang planet tempat Anda pindah. Petik 2. Pria itu tersenyum masam. Pada saat ini, saya pikir saya tahu identitas pria itu. Seseorang yang menjulang tinggi yang terlihat seperti memiliki sekumpulan trik. Mata yang cocok untuk penglihatan malam dan hanya setengah alis yang tersisa, seolah dimakan oleh gagak. Aku tidak bisa menahan senyum. Sudah waktunya bagi orang ini untuk muncul. Tempat yang saya kunjungi adalah juga bumi. Bumi dari dimensi paralel. Petik 2. Harem, benarkah begitu? Anda adalah orang yang sangat tidak biasa. Petik 2. Pria itu mengulurkan tangannya ke arahku. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wang Weirong. Di murim kedua yang saya datangi, saya dipanggil Flying Fox. Petik 2. Flying Fox, Wang Weirong. Dia adalah salah satu kolega Yo Jong Hyuk nanti. Namaku Kim Dokja, juga dikenal sebagai Raja Iblis Keselamatan. Petik 2. Beberapa orang yang kembali mendengarkan cerita dari samping tertawa. Raja Iblis Keselamatan, kuhahahat. Petik 2. Itu adalah gelar yang hebat. Sepertinya kamu pergi ke dunia fantasi kelas 3. Petik 2. Sebuah tangan memukul punggung saya. Lebih banyak dari mereka yang kembali dari murim atau dunia abad pertengahan. Kata Flying Fox sambil tersenyum. Julukan yang bagus. Tidak apa. Ngomong-ngomong, kamu sudah diberi pakaian yang dikembalikan. Ah iya. Aku melihat ke bawah pada mantel ruang dimensi tak terbatas yang aku kenakan. Saya lupa itu awalnya pakaian hanya untuk yang kembali, seperti bencana pertanyaan yang pernah saya hadapi. Mungkin pria itu dipanggil ke bumi setelah melalui prosedur yang sama. Saat itu, Dok Kaebis muncul di udara dan mulai memberikan mantel kepada para pengungsi yang kembali. Beberapa orang yang kembali melihat di antara mantel yang mereka terima dan pikirkan dan protes. Hei Dok Kaebi, yang dia kenakan terlihat jauh lebih baik. Petik 2. Itu alami. Tidak masuk akal jika mantel yang diterima dari skenario ke-95 lebih buruk daripada mantel pasokan. Beberapa Dok Kaebis terkejut ketika mereka melihat saya dan melaporkan kepada atasan mereka. Sekarang, Bihyung harus tahu aku sudah kembali. Saya ingin melihat orang-orang di bumi sesegera mungkin. Berapa tahun telah berlalu, semua orang harus melakukannya dengan baik. Flying Fox menerima mantel itu dan berkata sambil tersenyum, pakaian bagus. Apa yang akan kamu lakukan ketika kembali? Petik 2. Aku akan mencari seseorang. Ho, apakah kamu punya kekasih yang menunggu? Aku tersenyum padanya. Flying Fox terus berbicara. Saya pikir saya akan hidup dengan gaya megah begitu saya kembali. Saya telah memperoleh kekuatan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Saya tidak perlu diintimidasi oleh pengganggu lagi. Sekarang adalah awal dari kebahagiaan. Petik 2. Petik 2. Hari-hari tidak akan sebahagia itu. Bumi akan banyak berubah. Petik 2. Kamu sudah berbicara dengan lemah. Saya telah melalui semua penderitaan itu. Apa yang bisa terjadi ketika saya kembali ke bumi? Petik 2. Semua yang kembali, harap perhatikan. Kekacauan mereda dan Dok Kaebi perantara yang bertanggung jawab atas para pengungsi membuka mulutnya sebagai wakil. Anda akan segera kembali ke bumi. Anda akan diberi skenario yang hanya kembali, dan akan melakukan skenario itu di kota asal Anda. Ini adalah permainan sederhana dan saya akan sangat menghargai jika Anda menikmatinya. Skenario yang kembali. Ceritakan dengan benar. Petik 2. Silakan periksa jendela skenario untuk detailnya. Harap dicatat bahwa ini adalah skenario kelompok sehingga ada seorang pemimpin. Harap ingat bahwa orang dengan status paling menonjol akan secara otomatis terpilih sebagai pemimpin. Aku secara alami akan menjadi pemimpin.
Teman dari Murim itu terlihat cukup kuat. Saya bertanya-tanya siapa yang akan menjadi raja kelompok ini. Kembalinya ke bumi telah dimulai. Bersama dengan cahaya yang menyilaukan, 10 orang yang kembali mulai bergerak melintasi ruang sekaligus. Visi saya menghitam sebentar dan ketika saya membuka mata lagi, kami berada di tengah kota yang luas. Trotoar yang rusak tertutup debu. Kaki langit di mana rekonstruksi bangunan telah dimulai. Itu jelas salah bumi. Di mana ini? Karakter-karakter itu. Petik 2. Korea Selatan. Itu adalah Korea Selatan. Petik 2. Seorang yang kembali dari semenanjung Korea melompat maju. Saya memeriksa informasi terkait dengan skenario yang kembali, dan berteriak, tunggu sebentar. Semua orang tenang dan berkumpul bersama. Petik 2. Mereka yang kembali sudah di luar kendali. Beberapa orang yang kembali dengan tergesa-gesa menangkap orang-orang yang lewat dan bertanya. Di mana ini? Tahun berapa sekarang? Petik 2. Aku menghela nafas. Pemicu yang kembali, telah diaktifkan. Mereka meminta tanggalnya. Mereka adalah orang-orang yang kembali. Petik 2. AEK, yang kembali, melarikan diri. Laporkan ke aliansi. Seluruh jalan dipenuhi dengan kata, kembali. Orang-orang melarikan diri seperti air pasang dan mereka yang kembali membuat ekspresi bingung. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Skenario utama baru telah tiba. Skenario utama tanda pagar 45, Glorious Return, telah dimulai. Refleksi pada bangunan kaca bisa dilihat. Percikan terbang ketika penampilan saya berubah. Itu adalah penampilan mengerikan dari monster kotor dengan tentakel. Aku yang sebenarnya tidak seperti ini tetapi secara lahiriah, aku tampak seperti dewa luar yang lebih kecil. Saya mungkin terlihat seperti ini untuk semua orang di bumi. Bagi orang-orang di bumi, semua yang kembali adalah bencana. Inkarnasi bumi melangkah lebih dekat dengan mata dingin. Aku berbalik untuk melihat Flying Fox yang kebingungan membuka bibirnya yang bergetar. Kakak, apa ini? Sudah kubilang tidak ada hal yang menyenangkan menunggu kita. Pemanggilan kelompok yang kembali ke 163 telah selesai. Kau adalah raja dari kelompok yang kembali ke 163. TL, Rainbow Turtle.